Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk ke kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair rahimahullah, teman-teman sekalian, dalam kisah yang masyhur, beliau pernah duduk di depan Ka'bah. Dia, Abdul Malik bin Marwan yang jadi khalifah nanti, Abdullah bin Zubair, kemudian ada satu orang lagi tapi saya lupa namanya. 4 orang ini bersahabat dulu depan Ka'bah, kemudian empat-empatnya berkata satu sama yang lain, bagaimana kalau sekarang kita berangan-angan nih, berangan-angan. Dan ini satu hal yang positif, berangan-angan maksudnya berangan-angan positif ya, meminta kepada Allah yang paling kita jadikan sebagai target dalam hidup kita. Maka kata Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu majma'in, saya berharap bisa menjadi khalifah dan berkuasa di Hijaz, Mekah dan Madinah, ibu kota saya. Lalu berkata satu orang lagi, mengatakan yang tadi saya lupa namanya, kalau saya berharap, ini adiknya Abdullah bin Zubair ya, dia mengatakan saya berharap saya menjadi gubernur di wilayah Khurasan, Iran dan Irak. Terus Abdul Malik mengatakan kalau itu angan-angan kalian, saya berharap jadi Amir Mukminin, jadi khalifah. Waktu itu Abdul Malik masih jauh jadi khalifah, gitu kan? Dia bilang saya berharap nanti satu saya jadi khalifah dan saya menjadi khalifah terbesarnya muslimin. Setelah tiga-tiganya berangan-angan, sahabat dekat mereka, lalu kemudian mereka balik kepada Urwah mengatakan, wahai Urwah, kalau kamu apa angan-angan kamu? Kata Urwah, kalian semua angan-angannya duniawi, hanya mau berkuasa, mau jadi khalifah, mau jadi pemimpin. Kalau saya berharap jadi ulamanya muslimin dan ulama dan muslimin mengambil hukum halal haramnya Allah dari saya, maka saya mendapatkan pahala dari mereka. Akhirnya subhanallah, berjalan waktu 10 tahun setelah itu, semuanya terjadi seperti yang mereka angan-angankan. Abdullah bin Zubair jadi khalifah di Mekah dan sempat menjadi khalifah kurang lebih 6 bulan. Yang akhirnya Hajjaj bin Yusuf tadi, orang yang kita sempat sampaikan, membunuh Abdullah bin Zubair, gitu kan. Kemudian adiknya yang sempat juga mengatakan mau jadi gubernur di Khurasan, jadi gubernur di zaman Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan berhasil jadi khalifah dan Urwah bin Zubair berhasil menjadi ulamanya muslimin. Seperti apa yang mereka angan-angankan. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair rahimahullah menjadi 7 qurra pembaca Al-Qur'annya Madinah di zaman tabi'in. Satu waktu ada satu khalifah bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi Abdul Malik bin Marwan sudah meninggal, tadi sahabatnya dia, ada anaknya bernama Al-Walid. Al-Walid ini menghormati Urwah dan dia menganggap ini sahabat ayahnya, saya harus menjalin hubungan. Diundanglah Urwah untuk datang ke negeri Syam. Datanglah Urwah bersama anak laki-lakinya. Waktu datang anak laki-laki ini, teman-teman sekalian, masuk ke istana, ya, betul masuk istana khalifah. Lalu anak laki-lakinya Urwah mengatakan, ayah saya mau lihat kuda-kuda kerajaan, saya nggak usah ikut masuk. Kata ayah, baiklah silakan, saya akan bertemu dengan Amir Mukminin. Ngobrollah mereka, Urwah bin Zubair dengan Al-Walid bin Abdul Malik sebagai tamu, gitu kan. Dia menyambut tamunya, Abdul Malik menyambut Al-Walid menyambut tamunya Urwah. Anaknya Urwah lagi masuk ke kebun di peternakan kudanya Amir Mukminin. Sementara ngobrol si Urwah sama temannya Al-Walid khalifah ini, tiba-tiba tergopoh-gopoh ada satu dayang-dayang atau prajurit datang dan mengatakan, maaf Amir Mukminin, saya harus memotong pembicaraan Anda. Padahal itu peraturan dulu tidak boleh memotong pembicaraan khalifah kalau kalau masih ada tamu, gitu kan. Maka dia mengatakan, tapi saya harus memotongnya terpaksa. Apa? Kata Walid, ada berita penting. Dia bilang, iya ada. Anaknya Tuan Urwah baru mati, baru meninggal. Kebetulan waktu itu Urwah memiliki 4 orang anak, gitu kan. Dan ini anak pertamanya yang dia sudah kader, sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis untuk menjadi penggantinya dia. Makanya dibawa ke istana tadi. Ringkas cerita, kata mereka, anaknya Urwah, Tuan Urwah ini mati. Bagaimana ceritanya? Dikatakan, kata Walid, kata prajuritnya, tadi dia lagi asyik lihat kuda-kuda tersebut, lalu dia mendekati seekor kuda, kami sempat menghalangnya, tapi dia mendekat, lalu kuda tersebut mengangkat kakinya dan menendang dadahnya, sehingga matilah tiba-tiba di tempat. Lalu kata Al-Walid, bagaimana wahai Urwah? Mohon maaf atas kejadian ini. Kata Urwah, tenanglah wahai Walid, ini adalah kejadian takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih aja ke saya, nanti saya urus jenazahnya. Jadi sangat tenang dia menghadapi kematian anaknya. Baiklah, mati anaknya, diuruslah jenazahnya, dimandikan sama dia sampai dikafani. Begitu digalikan kubur, dibawa ke pemakaman kerajaan. Begitu diturunkan, waktu diturunkan ada jenis-jenis tanah tertentu, teman-teman sekalian, yang kalau dalam bahasa Arab dikatakan gargarina. Gargarina ini penyakit
yang kalau kena kaki atau kena tangan harus diamputasi, dipotong, nggak bisa enggak. Merusak, langsung membusuk. Tidak tahu, saya tidak tahu jenis apa ini, tapi ini disebutkan dalam kisah itu. Ringkas cerita, Urwah turun ke kuburan menguburkan anaknya. Begitu dia mau naik, ternyata kakinya Urwah kena penyakit gargarina. Jenis tanah itu ada di situ kena dan membusuk tiba-tiba kaki kanannya. Diperiksa, tidak bisa jalan, tiba-tiba membengkak hitam. Lalu dibawa kepada Amir Mu'minin Al-Walid. Ini lihat, kenapa nih? Panggil tabib terbaik, panggil. Mereka sepakat mengatakan ini gargarina, nggak bisa, harus dipotong, amputasi. Tanya Urwah, bagaimana nih? Mohon maaf, kaki anda harus dipotong, kalau enggak menyebar ke seluruh tubuh. Urwah dengan senyum mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, potong saja. Kata Amir Mu'minin, baiklah, bawa Tuan Urwah ini ke ruangan yang termewah di istana ini, lakukan amputasi di situ dan berikan yang terbaik dari yang dibutuhkan. Dibawalah ke sana, datang tabibnya, dicek, ternyata memang harus dipotong. Kata tabibnya kepada pengawalnya, pendampingnya, bawain khamr, minuman keras. Dibawa khamr, sekendi khamr. Lalu kata tabibnya, silakan Tuan Urwah minum. Kata Urwah, kenapa saya harus minum khamr? Dia bilang, ini saya akan pegang, ini anda lihat pedang ini, pisau ini saya akan gunakan memotong daging anda dan tulang anda. Bagaimana anda bisa sabar? Semua orang yang diamputasi, dipotong begini harus minum khamr, mabuk supaya nggak rasa sakit. Kata Urwah, demi Allah, selama saya sehat saya tidak pernah minum seteguk pun. Bagaimana saya minum setelah saya sakit? Nggak mungkin, saya nggak mau. Bingung tabibnya, lapor kepada Walid bin Abdul Malik. Bagaimana Amir Mu'minin? Tuan Urwah nggak mau minum nih khamr. Baik, cara lain. Nggak ada cara lain kecuali cara yang kedua. Tiba-tiba masuk di ruangan operasi tadi, ruangan yang akan dieksekusi, akan dilakukan pemotongan ini. Itu ternyata didatangkan 6 sampai 8 orang al-buju yang kekar-kekar, yang sangat kuat. Lalu kata Urwah, untuk apa mereka? Kata tabibnya, untuk memegang anda. Saya akan potong kaki anda, daging dan tulang terpotong, bagaimana bisa nggak sakit? Nggak mungkin, harus dipegang, gitu kan? Dan orang-orang ini sangat kekar, satu tangan satu orang pegang, jadi bisa nggak bergerak Urwah, gitu kan? Kata Urwah, saya tidak butuh mereka. Ini susah ini, gimana? Tamunya Amir Mu'minin tidak mau dipegang, tidak mau minum khamr. Lalu apa saran anda? Kata tabibnya. Kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau wajah saya sudah memerah, potong kaki saya. Kata tabibnya, belum pernah ada pasien seperti ini. Baiklah, keluarkan semua orang. Dia pegang pisau, kemudian dia mengatakan, silakan Urwah, Tuan Urwah. Urwah mulai, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, berzikir 1, 2, 3, 40. Sampai kehitungan sudah 45 kali, wajah Urwah berubah menjadi merah. Memerah wajahnya karena dia menikmati betul zikir tersebut. Tabibnya bilang, saya memegang kakinya dan saya memotong kakinya. Dan tidak sedikit pun bergerak Urwah. Tetap berzikir, seperti orang tidak merasakan potongan itu. Setelah selesai saya potong, saya tepuk pundaknya mengatakan, wahai Tuan Urwah, sudah selesai. Kata Urwah, alhamdulillah, kakinya terpotong ini, nggak dibius, nggak diapa ini. Lalu kata tabib, tapi belum selesai, darah lagi ngucur, kita harus berhentikan darah anda. Bagaimana caranya? Kata Urwah, tidak ada cara lain kecuali kaki anda kami rendam dengan minyak panas, minyak didingin, celupin kaki anda, itu caranya. Nggak ada cara kayak sekarang gitu. Kata Urwah, lakukanlah, saya akan berzikir, kalau wajah saya memerah, lakukanlah. Mulai dia berzikir lagi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sampai memerah wajahnya, dicelupin. Tapi manusiawi, kesakitan, pingsan. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian, satu hari selalu membaca minimal 10 juz, sampai dikenal dengan khazinul Quran, ya. Orang ini sahabatnya Al-Quran. Satu hari pasti 10 juz. Satu-satunya hari yang dia tidak sempat baca 10 juz hanya hari waktu dia dieksekusi kakinya tadi, waktu dipotong kakinya, itu saja. Selain itu dia selalu baca 10 juz. Setelah dipotong kakinya dia bilang, bawakan kaki saya, didatangkan. Orang semua tanya, kenapa minta kaki anda? Diangkat kakinya, lalu dia mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah, Allah menjadi saksi, saya tidak pernah menggunakan kaus satu kali pun ke tempat-tempat yang haram, gitu kan? Sudah selesai. Orang semua baru paham kenapa dia minta kaki, minta dikubur kakinya, lalu dia pulanglah ke Madinah. Ringkas cerita teman-teman, waktu dia pulang ke Madinah, banyak orang yang datang untuk tahu kakinya dipotong, anaknya mati. Orang-orang semua pada datang, ya, untuk kalau kita orang mati takziah, ya, ini menghibur lah, ya. Semua datang, lalu kemudian semuanya sedih melihat kakinya terpotong, ulama besar, anaknya mati. Lalu kemudian Urwah lihat nih, mereka sudah mulai ngomong-ngomong, ini kesian ya, ini begini. Lalu dia mengucapkan kalimat yang masyhur. Saya bacakan kalimatnya. Dia mengatakan, la yakhluwannakum ma tarawun
Jangan sampai kalian mengarang-ngarang hal-hal dari apa yang kalian lihat. Faqad wahaballahu azza wa jalla arba minal banin fa akhadha wahidan wa abqa li thalathan falahul hamd. Sesungguhnya Allah mengarunia saya 4 orang anak laki-laki, dan Allah baru ambil 1 saja, dan Allah tinggalkan buat saya 3. Alhamdulillah. Ya, paham maksudnya ya? Jadi dia bersyukur kepada Allah sementara kakinya sudah hilang 1. Lalu dia mengatakan wa a'ta li arba' min al-atraf fa akhadha minhu wahidan fa abqa li thalathan falahul hamd. Dan dia memberikan saya 4, 2 tangan, 2 kaki, dan dia baru mengambil 1 dan masih ditinggalkan 3 buat saya, maka segala puji baginya. Fa wallahi, demi Allah, lau akhadallahu minni qalilan, kalau Allah telah mengambil dari saya sedikit saja tadi, faqad abqali katsiran, dia telah meninggalkan buat saya yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia pernah mencoba saya sekali, falaqad talama afani marrat, dan berapa kali dia sudah selamatkan saya berulang-ulang. Lalu kemudian dia memberikan wasiatnya kepada anak-anaknya dan tamu yang hadir pada saat itu. Dia mengatakan, ya bani ta'allamu, wahai anak-anakku, belajarlah kalian, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu yang membawa kalian pada pengenalan terhadap Allah. Waktuhu haqqa, dan luangkan waktu untuk itu. Harus kalian luangkan waktu untuk belajar ilmu. Innakum in tarawna in takunu sighara qaumin fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum. Kalau kalian sekarang menjadi orang-orang yang kecil, tidak dikenal, maka pastikan dengan ilmu kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin kaum. Wa sau'ata, betapa buruknya, hal fid dunya akbahu min syaikhun jahil, apakah ada sesuatu, apakah ada orang yang paling buruk ya daripada seorang yang sudah sangat tua dan tidak tahu hukum-hukum, ya, jahil sekali. Lalu kemudian beliau mengatakan, iyyakum antarau sadaqatun annaha sadaqah, hati-hati jangan kalian melihat sedekah itu sebagai sedekah, ya, bal tabaruha hadiyah tahdillahi azza wajal, tapi anggap yang kalian sedang berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang tua, berikan kepada siapapun karena Allah. Yakinlah itu, jadikanlah itu sebagai hadiah karena Allah. Wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiyahu li azizil qaum. Dan janganlah seseorang yang kalian memberikan seseorang yang lain yang dia memberikan untuk Allah, yang dia malu untuk memberikan kepada pemimpin satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla a'azzu wa akramul kurama. Karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dihormatin, dan dia zat yang paling tahu membalas orang yang memberikan sesuatu untuknya. Wa haqqu an takhtaru li hadiyatukum, dan zat yang paling pantas untuk kalian berikan hadiah terbaik kalian. Kemudian beliau berkata lagi, ya bunayya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian lihat perbuatan baik dari seseorang, fa'amilu bihi khaira, maka yakinlah orang ini punya kebaikan. Wa in kana fi nadharin nasi rajul su', walaupun di mata orang dia adalah seseorang yang buruk, fa innalaha akhawatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'lata syarrin fahdharu, kalau kalian lihat perbuatan buruk dari seseorang, maka jauhilah orang itu, hati-hati darinya. Wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair, walaupun di mata orang dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhawatun amsalihah, karena perbuatan buruknya punya saudara-saudara perbuatan buruk yang lain. Wa'lamu annal hasanati tadullu ala akhawatiha, ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan baik menunjukkan ada saudara-saudaranya perbuatan baik yang lain. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan dosa-dosa dan perbuatan buruk menunjukkan juga pada keburukan-keburukannya.